Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 31. Teksnya ayat 21 sampai 41 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 21 sampai 24. Ketetapan pentahiran tentang barang-barang yang digunakan dalam peperangan. Paragraf yang kedua ayat 25 sampai 41. Ketetapan Tuhan tentang pembagian lampasan Israel. Kesimpulannya, bukan hanya orang yang telah berperang, maupun segala sesuatu yang telah digunakan dalam perang dan semua lampasan dari perang harus ditahirkan. Barang-barang yang dapat tahan terhadap api, sepertinya emas, perak, tembaga, besi, dan timah, harus dilakukan dari api. Tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci. Dan segala yang tidak tahan api, haruslah kamu lakukan dari air. Dan jumlah lampasan bagi dua dan diberikan kepada tentara dan kepada umat Israel. Kemudian para tentara bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan kepada Imam Eleazar 1/500 dari bagian mereka, dan umat Israel memberikan kepada orang-orang Lewi 1/50 dari bagian mereka. Ajaran tentang lainnya. Pertama, Tuhan telah perintahkan kepada Musa tentang ketetapan hukum pentahiran barang-barang yang telah dipakai peperangannya. Memang pada zaman itu, setelah perang, memang merekanya ada sudah bisa mengalaminya wabah penyakitnya, sehingga harus tinggal di luar perkemahan, dan barang-barang pun juga begitu. Itu sangat penting untuk berjaga kesehatan umat Israel. Kedua, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa akan bagi dua jumlah lampasan dan diberikan sebagian-sebagian saja kepada tentara dan kepada umat Israel. Kemudian para tentara bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan kepada Imam Eleazar 1/500 dari bagian mereka, dan umat Israel memberikan kepada orang-orang Lewi 1/50 dari bagian mereka. Itu semuanya Tuhan perintahkan. Kenapa? Supaya memberitakan ini semua kemenangannya dan semua lampasannya bukan karena kekuatan mereka, melainkan dari kekuatan Tuhan. Mereka menjadi pemenang karena pertolongan Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Eleazar berkata kepada para prajurit bahwa tahirkan segala sesuatu yang telah digunakan dalam perang dan semua lampasan. Barang-barang yang dapat tahan terhadap api, lakukan dari api dulu, akan disucikan dengan air penyuci, dan pakaian juga harus mencuci pada hari yang ke-7 sebelum masuk ke perkemahan. Itu untuk berjaga kesehatan untuk jemaat. Kedua, Musa menghitung jumlah lampasan yang berupa manusia dan hewan dengan Eleazar dan kepala-kepala puak umat sesuai dengan perintah Tuhannya. Itu jumlahnya 675.000 ekor kambing domba, 72.000 ekor lembu, 61 ekor keledainya. Selanjutnya 22.000 orang perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-lakinya. Mereka membagi itu sesuai dengan ketetapan Tuhan, bagi dua, dan setengahnya untuk orang-orang yang berperang, setengahnya untuk umat Israel. Aplikasi hari pertama, usaha akan tahirkan kehidupan Anda dalam segala hal dengan api lo dan darah Yesus. Itu bukan secara kesehatan jasmaninya. Zaman sekarang kita harus jaga kesehatan rohani pun dengan pentahirannya itu, dengan api lo dan darah Yesus. Kedua, membagi semua kebaikan dengan sesama dan jemaat dan mempersembahkan kepada Tuhan dengan hati terima kasih. Karena
bukan semua hasilnya dari kekuatan diri sendiri, melainkan itu dari kekuatan Tuhan. Akhirnya PR praktik hari ini, lindungilah semua sesama dan jemaat dengan membagi kebaikan dari Tuhan, supaya tak seorang pun diabaikan, dan mempersembahkan kepada Tuhan setiap waktu Anda mendapat hasil kebaikannya. Itulah pengakuan semua kebaikannya dari Tuhan. Inilah kehidupan orang percaya, dan hamba Tuhan harus mengajar tentang itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.